Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, wabil khususnya untuk di seluruh Indonesia, dimanapun teman-teman, mudah-mudahan hari ini teman-teman bertambah jauh lebih sehat lagi, bertambah semangat lagi, bertambah bangkit lagi, bisa benar-benar sehat, pulih total, amin Allahumma amin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Kang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi, yang mudah-mudahan insya Allah ada channel saya, ada video-video saya, mudah-mudahan menjadi jalan wasilah agar teman-teman supaya bisa sembuh dan sehat total, amin Allahumma amin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita buka temanya itu bagaimana cara untuk menghindari pikiran negatif. Yang punya penderita asam lambung GERD, anestesi psikomatis, bagaimana caranya untuk menghindari pikiran-pikiran negatif teman-teman. Baik, sebelum kita buka tema ini teman-teman, tolong jangan di skip-skip dulu video-video saya, biar teman-teman itu biar paham untuk ketika datang pikiran negatif bisa mengalihkannya. Makanya jangan di skip-skip dulu teman-teman. Yang baru bergabung di channelnya Kang Sunandi teman-teman, jangan lupa ya, sebelum subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu tidak bersyarat dan juga gratis dan sangat mudah teman-teman. Kenapa? Biar video-video saya jauh lebih berkembang. Kalau sudah berkembang dengan video-video saya, yaitu menjadikan salah satu semangat saya untuk terus bikin konten-konten untuk teman-teman, yaitu seputaran asam lambung GERD, anestesi psikomatis. Sekali lagi teman-teman, di sini saya juga bukan dokter, saya bukan ahli psikolog, bukan ahli psikiater, bukan ahli obat-obatan, tapi di sini saya bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anestesi psikomatis, yaitu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang selama ini saya derita, dan saya adalah mantan penderita asam lambung GERD, anestesi psikomatis. Baik teman-teman, untuk teman-teman ya yang punya penderita asam lambung GERD, anestesi psikomatis disorder teman-teman, biasanya teman-teman ya asam lambung itu bisa naik walaupun orang normal teman-teman, cuman gara-gara pikiran negatif ya teman-teman, gara-gara pikiran negatif itu asam lambung yang normal itu bisa jadi naik teman-teman, karena kita banyak beban, banyak pikiran, itu bisa memancing asam lambung kita naik teman-teman gitu kan. Makanya untuk penderita asam lambung GERD, anestesi psikomatis itu dikatakan memang nggak boleh berpikir terlalu kenceng, nggak boleh terlalu dalam, nggak boleh terlalu sepaneng. Lo kenapa? Karena itu memancing sensasi itu timbul teman-teman gitu kan, memancing sensasi itu timbul. Lah bisa timbul karena kita punya beban pikiran teman-teman, beban pikiran kita yang sangat dikatakan yang, mohon maaf teman-teman ya, yang penderita asam lambung GERD, anestesi psikomatis itu teman-teman, itu lebih dominan berpikir daripada sebelum-sebelumnya, berpikir kepada sesuatu yang belum terjadi. Kekhawatirannya ada, cemasnya juga ada, terus stresnya iya. Nah ini itu juga justru memperhambat kita untuk sembuh daripada asam lambung GERD, anestesi psikomatis teman-teman. Nah karena orang yang mempunyai penderita asam lambung GERD, anestesi psikomatis teman-teman, itu ada dua beban ya, beban pikiran kita, yaitu yang pertama dia takut yang pertama nih, yang kedua dia takut penyakit berat, penyakit kronis, takut seolah-olah penyakit ini akan membawa jangan-jangan jalan saya untuk menuju kematian. Itu doang yang ditakutin tuh oleh penderita asam lambung GERD, anestesi psikomatis. Padahal sekali lagi teman-teman, untuk penderita ataupun pejuang asam lambung GERD, anestesi psikomatis, sekali lagi teman-teman ya, saya beberapa kali setiap video saya mengatakan bahwa penderita asam lambung GERD, anestesi psikomatis disorder itu bukan merupakan penyakit bukan merupakan penyakit yang berat, bukan merupakan penyakit yang berbahaya, bukan teman-teman. Jadi tidak ada hubungannya dengan penyakit. Sekali lagi teman-teman, tidak ada hubungannya dengan penyakit. Makanya kenapa saya sembuh total tanpa obat, tanpa herbal teman-teman, karena saya sadar teman-teman. Makanya saya pengen mengajak teman-teman biar jauh lebih sadar lagi bahwa penyakit ini tidak ada hubungan dengan penyakit berat dan tidak ada hubungan dengan penyakit. Hanya gangguan sensasi-sensasi asam lambung GERD, anestesi psikomatis itu berkaitan dengan pola pikir kita, dengan mental kita teman-teman. Jadi tidak ada hubungan dengan penyakit. Karena yang mempunyai anestesi psikomatis disorder ini teman-teman, itu selalu dikait-kaitkan. Contohnya nih teman-teman, itu saya dulu begini teman-teman, pusing sedikit selalu dikait-kaitkan, ini ada apa sih, ini keliangan aja nih kepalanya, perut begah sedikit aja dia udah panik gitu. Padahal bisa menunjukkan perut begah, terus kepala keleyangan, itu dari pola pikir kita yang berlebih teman-teman. Sekali lagi, karena banyak di kolom komentar saya itu seperti itu teman-teman. Sekali lagi ya, yang keleyangan, yang dada suka sakit, yang perut sering begah itu teman-teman, itu ditimbulkan bisanya keluar sensasi itu teman-teman, itu dari pola pikir kita yang berlebih, dari stres kita yang dikatakan yang sudah berlebihan,
dari rasa cemas kita yang serba ketakutan, teman-teman. Nah, cara untuk menghindarinya, teman-teman, ya, nih, teman-teman. Ketika pikiran itu datang, teman-teman, karena mohon maaf, pikiran yang seperti ini, teman-teman, kalau kita sering timbul punya pikiran yang dikatakan penyakit berat, takut kematian, itu, teman-teman, mohon maaf, itu yang jauh memperlambat kita masa pemulihan, yang memperlambat kita masa pemulihan. Jadi kalau untuk teman-teman masih punya pikiran seperti itu pasti sembuh, tapi memperlambat, teman-teman, memperhambat juga, yang memperlambat juga, teman-teman, cuma gara-gara ada pikiran yang negatif ini. Nah, cara untuk mengalihkan pikiran negatif ini tersebut, teman-teman, ya, cara untuk mengalihkannya, cara untuk membuang pikiran negatif ini, teman-teman, caranya itu ketika setiap bangun tidur kita timbul, setiap bangun tidur itu ada, pokoknya kita belajar masa bodoh. Belajar masa bodoh amatin, belajar cuek tentang sensasi-sensasi itu. Ingat kuncinya, teman-teman, yang untuk penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis itu, ya, bukan penyakit. Sekali lagi, bukan penyakit, tapi pola pikir kita. Jadi ada hubungannya pola pikir kita dengan mental kita, teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, ya, untuk memikirkan, wah, ini jangan-jangan saya kena penyakit berat, jangan-jangan saya mendekati kematian dan sebagainya. Jangan, karena itu nggak ada hubungannya, teman-teman, nggak ada hubungannya. Jadi kalau buat saya pribadi, teman-teman, saya pengen mengajak teman-teman itu stop untuk berpikir yang terlalu berlebihan. Terutama anxiety. Sebetulnya asam lambung itu sebentar, sakitnya sebentar, lambung itu bisa kerjanya kok nggak sembuh-sembuh, sensasinya ada. Karena kita aja selalu berpikirnya tentang kekhawatiran, berpikirnya tentang negatif, berpikirnya tentang penyakit berat, berpikirnya tentang seolah-olah membawa kematian. Selalu itu aja yang diputernya. Lalu kita kapan mau bangkitnya? Itu yang justru memperlambat kita untuk masa pemulihan, teman-teman. Nah, untuk menghindari caranya apa? Makanya saya sering mengatakan, coba belajar masa bodoh. Belajar cuekin bodo amat, tidak akan terjadi. Buktinya mana, teman-teman, yang udah sekian tahun? Buktinya sekarang teman-teman masih bisa nonton video-video saya, masih bisa mendengarkan video-video saya. Coba kita lihat momen-momen pertama dulu yang kita pertama kena asam lambung GERD anestesi psikomatis, bagaimana tuh rasanya? Kan rasanya sangat luar biasa, rasanya seperti ini nggak karuan. Itu kan buktinya sampai sekarang sekian bulan, ada juga yang sekian tahun, buktinya sampai sekarang aman-aman aja. Kenapa? Itu tandanya, teman-teman, asam lambung GERD anestesi psikomatis itu bukan yang sesuatu yang bahaya. Biasa-biasa aja, teman-teman, biasa-biasa aja, nggak ada yang bahaya kok. Hanya sensasinya horor, emang nggak enak, nggak nikmat, horor aja. Nah, itu bisa sembuh bukan dengan obat, teman-teman, tapi dengan pola pikir kita. Walaupun kita susah untuk menolaknya, maaf, teman-teman, sensasi itu kita nggak bisa menolak. Terima dulu sensasi itu, terima, tapi jangan dinikmatin. Belajar untuk cuek, bodo amat. Sensasi itu datang, sensasi itu ketika timbul di dalam tubuh kita, dia sifatnya hanya numpang lewat doang. Hanya numpang lewat doang. Enggak bakalan bikin bahaya, cuman bikin panik. Karena kita sudah panik attack, ya, karena kita sudah cemas berlebih, asam lambung ini munclak dia, asamnya keluar dia, maksudnya naik reflux, teman-teman. Makanya ada keliengan, ada terutama perasaan nggak enak, teman-teman, terus perut begah, itu wajar, terutama leher nih serba sakit, leher belakang sakit, tangan kedutan, itu karena dari efek stres itu, teman-teman. Dari efek stres, kekhawatiran, kecemasan itu datang. Sebetulnya nih, teman-teman, tuh sehat. Sebetulnya sehat. Makanya kok yang penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis, ya, yang punya asam lambung GERD anestesi psikomatis, kenapa ujung-ujungnya kok dibawa ke psikiater? Kenapa nggak ke dokter spesialis penyakit dalam? Kenapa kok ke psikiater? Artinya, teman-teman, kita itu sehat, normal badan itu, hanya pola pikirnya aja, mentalnya. Karena mentalnya dikatakan masih mental gadungan, mentalnya masih dikatakan mental kalengan, gitu, teman-teman. Jadi kita harus pergi daripada lingkaran setan ini tersebut, teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Makanya saya bilang, katakan rutin olahraga. Kalau nggak bisa pagi, ya sore. Jalan-jalan yang sekiranya membuat pikiran teman-teman itu tenang, yang bisa membuat hati itu senang, gitu kan. Gimana caranya? Udah, yang penting teman-teman itu seneng. Walaupun hanya jalan-jalan. Saya nggak nyuruh metode-metodenya itu, nggak suruh berat, harus jalan kaki, harus sekian jam, harus sekian kilo, harus angkat barbel, fitness. Enggak. Olahraga ringan saja, hanya jalan kaki doang. Nggak kurang, nggak lebih. Selain dijaga 3P-nya, pola makan, pola pikir, pola hidupnya, sebetulnya nggak ada hubungan, teman-teman. Karena saya dulu juga tidak memantang makanan, teman-teman.
gitu, nggak memantau makanan. Saya waktu itu saya nggak mau makan apa aja, nggak ngaruh teman-teman, karena lambung ini bisa apa namanya, bisa timbul sensasi, bisa begah, bisa sakit, bisa kayak melilit, kayak semacam ulu hati mengganjal. Itu bukan dari makanan teman-teman, bukan. Tapi dari mana Kang? Itu dari pola pikir kita. Selama kita, mohon maaf teman-teman ya, walaupun teman-teman minum obat, minum vitamin, minum apa ya bagus, minum herbal, minum madu dan sebagainya, bagus sih, bagus, bener bagus. Tapi kalau sudah enakan, sudah apa nih, tanda psikis kita rusak. Tanda pikiran kita pikiran ngaco, pikirannya mentalnya mental, bukan mental, masih mental kalengan, masih mental gadungan. Walaupun kita sudah merasa enak, walaupun sensasi sudah nggak ada, tapi ketika teman-teman mendengar ada salah satu musola ataupun masjid ataupun mendengar berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apa tanggapan teman-teman? Kenapa? Jangan-jangan wah, selalu berpikirnya enggak. Ketika kita mendengar orang yang meninggal, kita mendengar orang yang terkena penyakit begini-begini, seolah langsung dikaitkan. Itu tandanya pikiran kita masih ada di dalam lingkaran setan. Itu tandanya mental kita masih mental kalengan, masih mental gadungan. Jadi yang sakit apa? Yang sakit pola pikir kita dengan mental kita. Bukan penyakit, nggak ada hubungannya dengan penyakit. Itu yang dulu saya rasakan teman-teman. Ini saya hanya bercerita seputar pengalaman saya yang saya dulu rasakan. Oh, berarti mental saya. Lalu bagaimana mental saya untuk dilatihnya? Maka saya dirutinkan olahraga pagi teman-teman. Walaupun pusing, walaupun keliengan, serasa mau pingsan. Ingat, itu hanya sugesti kita saja, gitu kan? Ini hanya sugesti kita saja. Saya paksain pada waktu itu. Buktinya apa teman-teman? Nggak terjadi pingsan, nggak terjadi sampai dadakan tiba-tiba saya nggak sadar, enggak, biasa-biasa aja teman-teman. Dan itu saya lakukan terusan. Walaupun pusing, walaupun kepala sakit, buang, paksain. Allahumma paksain aja. Nanti teman-teman lama-lama akan bisa. Orang bisa itu karena terbiasa. Jangan khawatir teman-teman. Kalau teman-teman pengen bangkit, stop keluhan tersebut, maka jalankan metode-metode itu. Kalau sudah jelas, sudah selesai nih, penyakit kita sudah terdiagnosa ya, sudah divonis sama dokter bahwa kita itu harus dibawa ke psikiater. Sudah, penyakit kita berarti di psikis, penyakit kita berarti di pikiran, penyakit kita adalah di mental teman-teman. Kalau sudah mengetahui itu, nggak usah berpikir tentang penyakit berat, nggak usah berpikir tentang penyakit yang kronis, nggak usah, apalagi berpikir tentang kematian, jauh teman-teman, jauh. Jadi bagaimana teman-teman? Lakukan seperti olahraga pagi. Kita harus senang. Bagaimana caranya kita mendidik pola pikir kita, mendidik mental kita agar tetap senang dan bahagia, tetap ceria, cuek. Walaupun dipaksain ngumpul sama teman, saya paksain pada waktu itu, bahagia nggak bahagia, walaupun ngumpul dengan bahagia, pikiran kita udah ngocek kemana-mana teman-teman. Ya sensasi sih udah colak-colek, udah nggak enak pokoknya, enak banget lah pokoknya, rak genah, udah nggak enak banget perasaan itu. Tapi saya cuek, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bisa teman-teman. Coba dipaksain dulu, nggak bisa kita hanya browsing, kita nggak bisa hanya curhat-curhatan lewat media sosial ataupun hanya lewat PA curhatan saya begini ini. Lakukan metode-metodenya. Kalau teman-teman pengen cepat-cepat sembuh, teman-teman pergi daripada lingkaran setan, pergi daripada mental gadungan ini, teman-teman paksain. Stop keluhannya, teman-teman. Stop, udah tahu keluhannya, terus metodenya apa, jalan keluarnya apa Kang? Jalan keluarnya bla 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 bla, begini metodenya, begini, maka jalankan, rasakan gitu. Kalau seminggu jangan mengadu Kang, kalau saya udah seminggu mau jalan kaki, saya udah 2 minggu jalan kaki kok masih begini, nggak apa-apa teman-teman. Jangan komentar terus. Itu yang punya penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis teman-teman, itu hilangnya nggak sekaligus. Kayak kita nih sakit kepala minum obat pleng selesai, minum obat ini selesai, nggak bisa. Asam lambung GERD anestesi psikomatis itu butuh tahapan, butuh metode-metode dan butuh kesabaran teman-teman. Dia pasti hilang tapi sedikit-sedikit. Terutama dia harus menggempur mental gadungan dulu. Dia harus menggempur benteng-benteng yang dikatakan benteng lingkaran setan ini. Makanya pelan-pelan, mendobraknya itu pelan-pelan. Nggak langsung sekaligus. Sensasi itu apa? Sensasi itu bermunculan. Walaupun bermunculan, kita berusaha cuek. Sehingga mental kita benar-benar udah kuat, sehingga pikiran kita sudah kuat, mental kita udah kuat, sudah menjadikan mental-mental yang sangat luar biasa kuatnya, sehingga kita bisa melawan, sehingga sensasi itu tidak berasa datang ke kita. Kalau mentalnya kita sudah kuat, pikirannya kita sudah udah positif teman-teman, ada sensasi itu nggak kerasa, baal teman-teman. Makanya sampai sekarang saat ini pun saya bilang, saya sampai lupa tuh sensasi kayak apa, sampai sekarang, naudzubillah kalau sampai datang lagi. Tapi
Tapi saya masih kebayang teman-teman dulu rasanya bagaimana gitu. Tapi dengan sensasi-sensasi itu saking lamanya teman-teman, karena benar-benar saya sembuh total tanpa obat, tanpa herbal, hanya menjalankan metode-metode biasa saja teman-teman. Orang nggak harus harus repot pakai obat-obat yang begini herbal. Enggak teman-teman, saya asli nggak pakai obat, saya nggak pakai herbal, saya bisa teman-teman sampai saat ini pun alhamdulillah teman-teman. Maka saya pengen mengajak teman-teman untuk menghindari pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang dikatakan yang mengarah, yang memperhambat kita untuk sembuh gitu teman-teman. Buang jauh-jauh. Caranya untuk alihkan kepada, ketika datang pola pikirnya ada kesibukan, alihkan kesibukan, terserah mau ngelapin kendaraan, mau ngelapin kaca-kaca rumah, mau ngelapin mesin-mesin mobil, motor dan sebagainya, terserah. Yang membuat hati teman-teman sekiranya bisa melupakan sensasi ini. Jangan berpikir tentang penyakit berat, jangan berpikir tentang kematian, jauhin. Karena jauh mati itu perlu sabar, jauh. Kalau asam lambung, GERD, anestesi psikomatis, nggak ada sejarah hal-hal yang menjerumuskan ke situ, nggak ada. Aman teman-teman, aman. Itu jangan khawatir, karena anestesi psikomatis itu, disorder itu bukan penyakit, itu hanya berperangnya dengan pola pikir kita, dengan mental kita teman-teman. Jadi ingat, jangan berpikir tentang penyakit, nggak ada hubungan dengan penyakit. Ini adalah mengganggu dalam pola pikir kita dengan mental kita. Kalau kita semakin stres teman-teman, makanya timbul ke fisik kayak perut begah, dada sakit, leher juga kenceng, terus seluruh otot kayak kedutan, terus ada yang BAB-nya mencret dan sebagainya. Itu kepala keliengan, mata buram, susah fokus. Terkadang mohon maaf teman-teman, efeknya panas dalam, terus gampang hidung mampet gitu kan, ulu hati mengganjal. Wajar. Dari mana itu semuanya? Dari pola pikir kita yang kurang baik, dari mental kita terlalu down. Dari situ akhirnya apa? Timbul cemas teman-teman, timbul apalagi khawatir, akhirnya stres. Kalau udah stres, timbullah ke badan tuh ngaruh. Walaupun ngaruh ke badan, jangan takut, aman teman-teman. Walaupun keliengan, perasaan gak enak, terus perut begah, aman, gak apa-apa. Hanya tidak nyaman saja. Mungkin karena orang yang penderita asam lambung, GERD, anestesi psikomatis, ada muncul 1-2 sensasi, itu terasa amat horor banget gitu ya. Horor banget itu sensasinya teman-teman. Itu ya dulu yang saya rasakan teman-teman. Nah, saya kepengen itu teman-teman, ayo bangkit. Tidak memikirkan sesuatu hal yang tidak harus kita berpikir. Babagan apa? Babagan resiko. Dari mana? Yaitu tentang memikirkan tentang penyakit berat, tentang penyakit kronis. Bukan, gak ada hubungannya. Buang itu. Udah pokoknya sekarang cuek, masa bodoh. Yakin teman-teman. Karena untuk penderita asam lambung, GERD, anestesi psikomatis disorder itu bukan merupakan penyakit bahaya. Bukan teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman. Jangan takut. Cukup olahraga pagi ya setengah jam. Kalau paling tidak ya diusahakan ya untuk 20 menit ataupun 15 menit untuk awal-awal kita tahapan untuk belajar. Tapi kesananya teman-teman harus bisa 4.000 ataupun 3.500 langkah. Itu kan 4.000 langkah atau 3.500 langkah, yaitu butuh waktu 20 sampai setengah jam setiap pagi, rutin teman-teman, rutin. Itu bisa meningkatkan, menghilangkan stres, hormon bagus, darah juga mengalir dengan lancar, terus imun juga bagus teman-teman, oksigen lancar teman-teman. Jadi kalau sensasi itu datang, itu nggak berasa, karena untuk imun, kekebalan tubuh teman-teman. Itu yang pentingnya kita olahraga itu. Maka teman-teman, terus selain olahraga juga perbanyak minum air hangat. Stop minum air yang lainnya. Kang, saya minum air hangat sudah, tapi perasaan tenggorokan merasa mengganjal. Itu adaptasi, belum sebulan kan, belum berapa minggu kan. Kalau kita rutin terus aja 10 hari atau seminggu terus aja, nanti nggak jadi masalah gitu. Perbanyak minum air hangat 8 sampai 10 gelas, jangan kurang teman-teman. Gelas gede 8 sampai 10 gelas itu gitu kan. Itu jangan sampai kurang. Terus tetap pola makan, pola pikir, pola hidupnya kalau bisa dijaga. Tapi kalau dulu saya memang ngaco, nggak dijaga teman-teman. Saya makan aja sembarangan gitu. Hanya tolak ukur yang dibatasin gitu. Pola pikir, nah pola pikir memang harus dijaga. Pola pikir kita nih, jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang tidak harus kita pikirin, gitu kan? Kenapa? Contoh kayak kita takut khawatir tentang penyakit berat, khawatir tuh soal mendekati kematian, itu bukan ranah kita, bukan urusan kita, nggak ada hubungannya teman-teman. Jadi kita fokus tentang kita, yang penting kita sehat, optimis, berikan semangat pada tubuh kita ini agar saya harus sehat dan saya sembuh, dan saya itu sebenarnya nggak apa-apa gitu teman-teman. Jadi ayo
kita berjuang untuk diri sendiri agar teman-teman itu cepat sembuh dengan caranya membuang pikiran-pikiran negatif, membuang pikiran-pikiran yang dikatakan jauhin pikiran-pikiran negatif tersebut, buang. Karena orang penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, tidak ada hubungannya dengan penyakit, tidak ada hubungannya dengan kematian, tidak ada, teman-teman, ya. Nah, saya tidak membahas untuk membawa kematian, tidak ada, ya. Jadi tolong teman-teman yang untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic, positif, kita berperan untuk pola pikir. Kalau pikiran kita bagus, sensasi tidak akan timbul. Kalau kita mental kuat, sensasi tidak akan datang, teman-teman. Jadi yang diasah bukan dari vitamin ini, vitamin obat ini, herbal, tidak, tapi pola pikir kita, terutama pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita ngaco kemana-mana, ngocehnya kemana-mana, jangan. Jadi biasa aja, teman-teman. Jadi insya Allah untuk penjuang asam lambung GERD, anxiety psychosomatic, bagaimana caranya untuk mengalihkan pola pikir tadi, itu abaikan, belajar masa bodoh, belajar cuek tentang sensasi, jangan berpikir tentang penyakit, jangan berpikir tentang kematian, jauhin, karena itu tidak ada sangkut pautnya, nggak ada. Sayang-sayang masa depan kita, lihat anak, istri, suami, dan sebagainya. Ayo kita bangkit, jauhkan dari pikir-pikir negatif itu tersebut. Insya Allah teman-teman aman, jangan khawatir, nanti teman-teman akan sembuh. Saya doakan insya Allah dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah angkat penyakitnya, biar teman-teman sembuh total. Jalankan syaratnya, sababianya, metode-metodenya, itu syarat wasilah agar teman-teman sehat. Buang pikiran-pikiran negatifnya, jangan soludon. Ingat, jangan pernah soludon sama Allah. Insya Allah prasangka baik, apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pernah berpikir tentang penyakit berat, jangan berpikir tentang masalah kematian, itu bukan ranah kita. Ingat, yang punya asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, bukan penyakit, tapi perang kita adalah dengan pola pikir kita, dengan mental kita. Bagaimana caranya kita bisa pergi daripada lingkaran setan, dari bagaimana caranya kita bisa mendobrak mental gadungan tersebut, teman-teman, ya. Jadi yang positif saja, prasangka baik, jalankan metode-metodenya, buang pikiran-pikiran negatifnya. Insya Allah Allah akan cabut untuk penyakit-penyakitnya, Allah akan cabut pikiran-pikiran negatifnya. Mending jangan sododon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ada video-video saya bisa jadi manfaat, bisa menjadi wasilah agar teman-teman sembuh total, ya. Paling tidaknya bisa menemani teman-teman yang merasakan gudah gulana, yang lagi merasakan banyak sensasi, teman-teman. Jadi jangan khawatir, teman-teman, ya. Jangan pernah takut, aduh saya kena penyakit begini parah, jangan-jangan saya gini, jangan ya, teman-teman. Ingat sekali lagi, ya, saya pun dulu merasakan itu bukan sebulan 2 bulan, tapi tahunan, teman-teman. Makanya sekarang saya bisa seperti ini, saya bisa jadi mentor sekarang itu karena itu sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya. Insya Allah teman-teman pun sama lah. Mungkin saya itu jauh lebih parah karena dulu saya punya penyakit kronisnya, teman-teman, gitu kan. Masa saya yang kayak saya bisa sembuh, masa teman-teman yang dikatakan yang ringan-ringan nggak bisa sembuh? Pasti bisa sembuh, teman-teman. Saya aja nih dikatakan sudah parah, sembuh total, teman, sampai saat ini, teman-teman. Apalagi teman-teman yang dikatakan tidak parah, ya alhamdulillah, insya Allah, yakin, saya yakin, udah nggak pakai insya Allah, saya yakin teman-teman pasti sembuh. Hanya bagaimana caranya untuk mengolah pikiran kita menjadi pikiran positif dan menjadi mental yang kokoh, yang kuat. Insya Allah yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insanul makanu khotuwan nisan, saya manusia biasa, tanpa salah dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali salah kata. Mudah-mudahan jadi manfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.